Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamaluddin dari kelas S1 Manajemen dengan NPM 10120054. Di video kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Ya, di dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Indonesia menghadapi kendala dalam upaya pengerahan dana untuk pembiayaan pembangunan. Kesulitan dalam pembentuk modal dari dalam negeri menyebabkan pemerintah harus mencari alternatif lain dengan memenuhi kekurangan dana tersebut dari luar negeri. Utang luar negeri sebagai salah satu sumber eksternal untuk pembiayaan pembangunan memiliki peran dalam mengatasi masalah kekurangan mata uang asing dan mengatasi masalah kekurangan tabungan. Ya, di samping itu, utang luar negeri dapat menutup defisit anggaran pemerintah, namun perkembangan posisi utang luar negeri Indonesia dilihat dari jumlahnya menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut searah dengan kebutuhan dana untuk pembangunan yang semakin besar dan beragam, terutama sejak pemerintah menetapkan deregulasi yang menyebabkan struktur utang makin beralih menjadi dominasi utang swasta, sehingga beban yang pembayaran utang luar negeri semakin tinggi. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ya, utang luar negeri atau juga dikenal dengan nama pinjaman luar negeri adalah total utang yang harus dibayar oleh penduduk jika suatu negara berhutang kepada kreditur asing. Pelengkapnya adalah utang internal yang menjadi hutang para pemimpin domestik. Debitur dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau warga negara dari negara itu. Utang termasuk uang yang terhutang ke bank komersial swasta, pemerintah asing, atau lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau yang sering dikenal dengan IMF dan Bank Dunia. Untuk luar negeri atau ULN, saat ini menjadi perdebatan publik khususnya di negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia, yang selama ini sering muncul adalah besarnya beban hutang yang harus ditanggung, bahkan merugikan pembangunan atau membuat rakyat di negara-negara peminjam menderita. Padahal tujuan utama dari pinjaman adalah untuk menjalankan pembangunan ekonomi dan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di negara-negara peminjam. Ya, pemanfaatan utang luar negeri atau yang sering dikenal ULN atau bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan sosial. Bukan hanya di negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia, melainkan juga negara-negara yang sekarang dikenal dengan sebagai negara-negara maju. Satu contoh yang sangat terkenal yaitu pembangunan kembali negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia Kedua pada dekade 1950-an. Melalui bantuan dana yang sangat besar dari Amerika Serikat yang dikenal dengan Marshall Plan pada masa krisis ekonomi, pinjaman luar negeri atau utang luar negeri Indonesia termasuk utang luar negeri pemerintah ya, telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Ya, akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN Republik Indonesia dengan cara yaitu mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang sehingga membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang wajib pajak di Indonesia. Ya, di dalam jangka pendek, utang luar negeri memberi keuntungan untuk pemerintah pusat dalam membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri membantu pembangunan negara Indonesia dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah atau yang sering dikenal inflasi. Utang luar negeri harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara yang tidak bisa membayar utang secara terus-menerus akan memiliki image negara yang miskin dan tukang utang karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain. Untuk mengurangi hutang luar negeri di Indonesia terdapat beberapa solusi. Ya, solusi tersebut yaitu meningkatkan daya beli masyarakat
yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil pada masyarakat, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Konsep pembangunan berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik. Maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri, mendorong rasa kebanggaan akan produk dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan, dan membina jiwa kewirausahaan pada masyarakat Indonesia kaya akan sumber daya alam unggulan sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal, maka akan memberikan keuntungan berupa devisa negara, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas, dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata. Dengan solusi-solusi tersebut diharapkan berkurangnya adanya utang luar negeri untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Ya, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada setutur kata. Terima kasih.